Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hania Putri Permana dengan NIM 2405842. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum mengenai pengukuran dan teori ketidakpastian. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, ada pendahuluan. Di pendahuluan ini ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, mengapa kita harus menggunakan alat ukur yang berbeda-beda dalam pengukuran besaran pada objek yang sama? Untuk yang keduanya, mengapa ketika kubus dimasukkan ke dalam air volumenya berubah? Dan di sini juga ada tujuan percobaan. Yang pertama, ada percobaan pertama, yaitu tujuan pengukuran menggunakan mistar, jangka sorong, dan neraca 3 lengan adalah untuk mengetahui dimensi dan massa suatu benda. Yang untuk kedua, percobaan kedua adalah tujuan pengukuran menggunakan gelas ukur adalah untuk mengetahui dimensi dan massa suatu benda. Selanjutnya kita ke hipotesis percobaan. Percobaan pertama, apakah terdapat perbedaan hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong, mistar, dan neraca 3 lengan? Untuk percobaan keduanya, apakah volume air yang dipindahkan sama dengan volume benda yang dimasukkan ke dalam gelas ukur? Selanjutnya kita beralih ke alat dan bahan. Untuk yang pertama ada mistar atau penggaris, yang kedua ada jangka sorong, yang ketiga ada gelas ukur, yang keempat ada air, yang kelima kubus, yang keenam neraca 3 lengan, yang ketujuh adalah alat tulis. Untuk langkah-langkah praktikum pada percobaan pertama yaitu pada penggaris. Yang pertama adalah letakkan benda yang akan diukur di atas landasan tumpuan atau balok landas yang permukaannya rata. Yang kedua, letakkan penggaris di atas benda yang akan diukur. Yang ketiga, posisikan titik 0 atau ujung penggaris pada balok landas. Yang keempat, baca ukuran dari benda yang akan diukur. Untuk selanjutnya, menggunakan jangka sorong. Yang pertama adalah pastikan kedua rahang jangka sorong tertutup rapat dan skala menunjukkan angka 0. Untuk yang keduanya, kendurkan baut pengunci. Untuk yang ketiga, letakkan benda yang akan diukur di antara rahang. Yang keempat, ada tarik rahang, geser untuk mengapit benda. Untuk kelima, kencangkan baut pengunci. Yang keenam, baca hasil pengukuran pada skala utama dan nonius. Selanjutnya, menggunakan alat neraca 3 lengan. Yang pertama, letakkan benda yang akan diukur masanya pada tempat yang tersedia di neraca. Untuk yang kedua, lakukan pergeseran ketiga pemberat yang diurutkan dari pemberat yang terbesar hingga pemberat terkecil sampai tercapai keadaan setimbang. Untuk percobaan yang kedua, menggunakan gelas ukur. Nah, untuk langkahnya yang pertama adalah masukkan air ke dalam gelas ukur berukuran besar hingga penuh. Yang kedua, masukkan kubus ke dalam air dengan halus. Yang ketiga, tampung air yang tumpah dengan gelas ukur yang berukuran kecil. Nah, yang terakhir, lihat hasil dengan mata sejajar dengan permukaan larutan. Selanjutnya ke cara pengambilan data. Untuk pengambilan data pada percobaan 1 menggunakan alat penggaris adalah sejajarkan salah satu ujung benda dengan angka 0 pada penggaris, lalu perhatikan ujung benda lainnya. Setelah itu baca skala pada penggaris yang sejajar dengan ujung benda. Yang kedua, menggunakan jangka sorong, yaitu memerhatikan garis yang berhimpit antara skala atas dan skala bawah atau skala nonius. Cari angka yang menyambungkan lurus dengan garis dari skala nonius. Jumlahkan kedua angka yang didapatkan untuk mendapatkan hasil. Yang ketiga, menggunakan alat neraca 3 lengan. Membaca hasil pengukuran mulai dari angka di lengan 500 gram, 100 gram, dan yang terakhir adalah 10 gram.
Letakkan kubus pada alat, setelah itu geser ketiga pemberat yang diurutkan dari pemberat yang terbesar hingga pemberat terkecil sampai tercapai keadaan seimbang. Untuk cara pengambilan data pada percobaan 2 menggunakan gelas ukur, yaitu hitung air yang jatuh atau tumpah menggunakan gelas ukur yang kecil. Pastikan mata lurus dan melihat ke cekungan zat cair. Lihat skala di bawah menikus, pastikan menikus tepat di atas skala yang diinginkan. Lihat dengan mata yang sejajar dengan permukaan larutan. Selanjutnya ada SOP pengambilan data. Untuk percobaan pertama, menggunakan penggaris adalah melakukan pengukuran dengan melihat secara tegak lurus dengan objek yang diukur. Untuk yang menggunakan jangka sorong adalah pastikan benda stabil, pastikan rahang tertutup rapat, pastikan angka 0 sejajar, pastikan benda terjepit, hindari tekanan berlebih, dan yang terakhir hindari pembacaan sebelum dikunci. Untuk selanjutnya yang menggunakan neraca 3 lengan yaitu perhatikan kalibrasi sebelum pengukuran. Selanjutnya, pada percobaan kedua menggunakan gelas ukur adalah letakkan gelas ukur di permukaan yang rata dan sejajar dengan mata. Baik, selanjutnya ke analisis data. Untuk analisis data, untuk pengolahan data saya menggunakan persamaan yang ada tertera pada PowerPoint. Nah, untuk hasil pengukuran percobaan pertama, karena ketelitian dari setiap alat ukur ini berbeda, misalnya jangka sorong ketelitiannya 0,01 cm dan ketelitian mistar 0, cm, sehingga akan menghasilkan hasil ukur yang berbeda. Maka bisa dilihat dari tabel yang tertera pada PowerPoint. Nah, untuk hasil pengukuran percobaan 2, berdasarkan hasil data percobaan yang telah saya lakukan, kami olah dan mendapatkan hasil bahwa volume air yang dipindahkan sama dengan volume benda yang dimasukkan ke dalam gelas ukur. Hal ini sangat berkaitan erat dengan hukum Archimedes yang berbunyi jika benda dicelupkan pada suatu zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya tekan ke atas atau yang bisa disebut gaya Archimedes yang besarnya sama dengan gaya berat yang dipindahkan. Untuk datanya bisa dilihat yang sudah tertera di PowerPoint. Nah, untuk kesimpulan dari percobaan ini, dari praktikum pengukuran dan teori ketidakpastian dapat mempelajari hal-hal berikut. Yang pertama, definisi ketidakpastian pengukuran adalah perbedaan antara nilai yang diukur dan batas atas dan bawah penyimpangan yang diharapkan. Lalu ada hubungan ketidakpastian dan ketepatan pengukuran. Nah, semakin kecil ketidakpastian mutlak, maka semakin tepat hasil pengukuran. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpastian pengukuran. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidakpastian pengukuran antara lain, yang pertama, kesalahan umum seperti salah membaca hasil pengukuran. Yang kedua, ada kesalahan sistem seperti alat rusak. Yang ketiga, kesalahan acak seperti fluktuasi saat pengukuran. Dan untuk selanjutnya, cara menghindari ketidakpastian pengukuran, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah yang pertama, memeriksa objek yang diukur dengan teliti. Yang kedua, membaca hasil pengukuran secara berulang. Yang ketiga, memverifikasi hasil yang dicatat dengan cara dibaca. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.